Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Hari ini kita sudah memasuki subtema 2 di tema 1. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang pengamalan sila Pancasila di tempat bermain. Jadi pengamalan sila-sila Pancasila itu juga bisa kita lakukan di tempat bermain. Pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di tempat bermain. Sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu, sila pertama Pancasila simbolnya apa? Benar, simbolnya adalah bintang. Bunyinya apa silanya? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Pancasila yang kedua, bunyinya? Betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya? Iya, betul. Simbolnya yaitu rantai. Pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di tempat bermain. Kita dapat mengamalkan sila pertama dan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Sila pertama Pancasila, diingat-ingat, selalu berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Ya. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Jadi ketika anak-anak bermain, mendengar, untuk yang umat Islam ya, mendengar adzan, langsung, sudah asar ini, aku harus pulang, karena aku mau sholat asar, terus mengaji. Begitu juga dengan yang Kristen. Kalau hari Minggu pagi biasanya kan ke gereja dulu. Nah, setelah pulang dari gereja baru bermain ya. Yang kedua yaitu memberi kesempatan pada teman-teman yang ingin beribadah. Jadi kalau sudah dengar adzan yang umat Islam ya, teman-temannya itu pengen beribadah. Sudah asar ini, aku mau pulang dulu. Nah, kalian juga harus mempersilahkan teman itu untuk beribadah. Oh ya sudah, nggak apa-apa, kamu pulang aja, aku juga mau pulang. Kita sama-sama beribadah di masjid misalnya, ya. Tuh. Terus yang kedua, contoh pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Yaitu yang pertama, membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Misal ada teman yang baru bergabung ketika bermain. Aku nggak tahu bagaimana cara bermainnya. Oh, bermainnya itu seperti ini. Nanti kamu kalau jadi ini, kamu dikejar ini. Nah, jadi kalian memberitahu supaya temannya tahu jalannya permainan. Yang kedua yaitu mematuhi peraturan dalam melakukan permainan. Jadi kalian harus jujur, sportif saat bermain. Tidak boleh curang, dipatuhi peraturannya. Kalau bermain, misalnya kejar-kejaran, kalau sudah kena, ya kena jadi. Tidak boleh, sudah kena, ya loh tadi yang kena bajunya bukan tangannya, kan sudah kena. Harus jadi, harus mau, itu namanya mematuhi peraturan dalam melakukan permainan. Selanjutnya pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Kita ingat dulu ya, apa bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia, benar ya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Ya, jadi Indonesia itu bangsanya banyak. Terus macam-macamnya juga berbeda, mulai dari agamanya berbeda, warna kulitnya berbeda, bahasanya berbeda, ciri-cirinya juga berbeda. Nah, kita harus bersatu walaupun kita mempunyai perbedaan. Contoh pengamalan sila ketiga dengan teman bermain. Yang pertama, bermain dengan
teman tanpa membeda-bedakan. Jadi semua teman itu kita ajak bermain tanpa membedakan. Wah, kamu tuh anak orang kaya, kita ini anak orang biasa. Kamu mainnya sama yang kaya-kaya aja. Nah, itu tidak boleh. Wah, kamu jelek, aku nggak mau sama anak yang jelek-jelek. Aku maunya sama yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nah, itu nggak boleh. Semua teman harus diajak bermain, ya. Karena kita itu derajatnya sama ya di mata Tuhan. Tidak membeda-bedakan apapun. Jadi semua harus diajak bermain. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Jadi kalau bermain berkelompok ya melawan kelompok lain, nah kita tuh harus kompak dengan kelompok kita supaya kelompok kita ini bisa meraih kemenangan saat bermain. Itu. Jadi satu kelompok harus kompak, tidak boleh wah, gara-gara kamu nanti kalah. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus kompak, kalah menang sudah biasa ya. Menang nggak apa-apa, kalah tetap bahagia. Misalnya seperti itu ya. Yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Nah, kalau teman sudah tahu punya kekurangan, ya kita jangan menyalahkan kekurangannya jika dalam permainan kita akan kalah. Kita harus nerima, oh memang dia itu larinya memang lambat, ya enggak apa-apa ya, wong kita sudah satu tim sama dia, enggak apa-apa wes, kalah sudah biasa, nanti juga menang di permainan selanjutnya, gitu ya. Selanjutnya, pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di tempat bermain. Sila keempat simbolnya apa? Iya, betul. Sila keempat simbolnya adalah kepala banteng. Bunyi silanya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, jadi di sila keempat ini mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah yaitu berpikir bersama untuk mencapai keputusan. Jadi tidak hanya pikiran satu orang, tapi pikiran orang banyak, 2 ataupun lebih. Nah, ketika bermusyawarah, setiap orang berhak memberikan pendapatnya. Namun, jika pendapat belum disetujui, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Tidak boleh berkecil hati, ya, tidak boleh sedih ataupun kecewa. Oh, mungkin pendapat saya ini kurang baik jika dilakukan. Jadi pendapatnya si B itu baik ya, nanti hasilnya juga baik kalau dilakukan. Nah, jadi harus berpikir positif ya. Pendapat kita tidak dipakai itu karena ada alasannya, mungkin kurang baik atau kurang kurang bisa dilakukan tuh ya. Contoh pengamalan sila keempat dengan teman bermain yaitu berdiskusi sebelum bermain. Nah, kalau kalian bermain saat jam istirahat ataupun di tempat bermain setelah pulang sekolah, kalian kan berkumpul bersama ya. Wah, ini enaknya main apa ya yang bisa dilakukan sama-sama? Oh, kita main nekeran aja. Nah, aku enggak punya neker. Bagaimana? Masa aku belilah dulu? Aku enggak punya uang. Gitu. Oh, kalau gitu main apa ya? Oh, main bola aja. Bolanya dari mana terus? Oh, aku punya bola. Aku ambil dulu aja di rumah. Oh iya, sip, mantap, diambil dulu. Nah, akhirnya kan mencapai kesepakatan bermain bola pakai bolanya si B gitu. Itu namanya berdiskusi sebelum bermain. Selanjutnya sila kelima. Sila kelima ini bunyinya apa ya? Iya, betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa? Padi dan kapas. Sila kelima ini menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan perlakuannya. Si A dengan si B harus sama. Contohnya yaitu berbagi makanan secara adil kepada teman setelah bermain. Misalnya kalian bermain, teman kalian ini ada
3 jadi 4 dengan kalian. Dengan kalian ada 4. Kalian beli jajan, misalnya beli kue donat, beli donat ya. Nah, donatnya ini kalian beli cuma 1 supaya adil semuanya dapat. Jadi donatnya dibagi menjadi 4. Nah, dikasihkan sedikit-sedikit tapi merasakan semua gitu ya. Demikian penjelasan mengenai pengamalan sila Pancasila di tempat bermain. Anak-anak tidak hanya mendengarkan ataupun membaca, tetapi juga harus diterapkan di dalam kehidupan anak-anak, supaya hidup kita tentram, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat belajar walau di rumah saja.